Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Su Han menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa tempat perlindungan sucinya saat ini pasti telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kematian Raja Minghai dan kematian Sein Mogu, orang-orang ini semua adalah bawahannya sendiri atau teman dekatnya. Dapat dilihat dari titik ini saja bahwa di tempat suci sekarang, yang disebut Tuan Suci tidak boleh sama dengan dirinya sendiri. Siapakah Holy Lord hari ini? Su Han bertanya. Kamu berhak tahu juga. Pria pirang itu tersenyum dengan jijik. Jangan katakan itu kamu, meskipun itu aku tidak tahu perubahan kekuatan tempat suci, dan hanya bisa mengikuti perintah dari guru suci. Aku ingat alam iblis kutub awalnya mengandalkan Kaisar Naga Iblis kuno untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di alam surga timur, dan itu telah tumbuh menjadi kekuatan yang relatif kuat di antara kekuatan yang lebih rendah, kan? Su Han berkata, ada legenda bahwa ketika Naga Iblis Kaisar kuno sedang menginspeksi, dia secara tidak sengaja menyelamatkan seseorang, dan orang ini adalah penguasa Iblis Kutub hari ini, Raja Iblis Kutub. Bagaimana kamu tahu? Pria pirang itu bertanya. Su Han tidak berbicara. Bagaimana dia tahu? Karena dia adalah Kaisar kuno Naga Iblis. Dan apa yang dia katakan tidak salah. Saat dia berpatroli, Raja Iblis Kutub hanyalah sosok inferior yang pernah diintimidasi. Raja Iblis Kutub memiliki bakat tirani dan merupakan fisik iblis yang langka, tetapi belum ditemukan oleh siapapun. Di bawah budidaya Su Han, dia telah tumbuh selangkah demi selangkah dan berkembang menjadi penguasa Iblis Kutub saat ini. Di kehidupan terakhir, Polar Demon Realm dapat dikatakan penuh hormat, dan selalu berusaha sebaik mungkin untuk setia kepada Tusen Pavilion. Su Han tahu bahwa hati orang-orang tidak kuno, tapi dia tidak menyangka alam iblis kutub akan berubah begitu cepat. Kaisar Sein Mogu adalah sahabatnya sendiri. Hampir seluruh tempat suci tahu, di bawah tempat suci, area bintang level tinggi, area bintang tengah, dan area bintang level rendah juga tersebar luas. Belum lama sejak aku jatuh, dan Polar Demon Realm mulai memburu putri Sein Mogu. Memikirkan hal ini, Su Han menatap Xianger. Dia telah menebak tentang identitas Xianger, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xianger sebenarnya adalah putri Kaisar Sein Mogu. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Su Han tidak tahu bahwa Sein Mogu memiliki anak perempuan seperti itu. Waktu telah berubah, dan hal-hal tidak dapat diprediksi. Jika Raja Iblis Raja tidak mematuhi instruksi dari Holy Lord, alam iblis kutub tidak akan ada lagi. Ucap pria berambut pirang itu tidak bermaksud untuk menyembunyikannya. Karena dia merasa, bagaimana jika dia memberitahu Su Han? Di mata Polar Demon Realm, orang-orang seperti Su Han benar-benar diabaikan. Betapa waktu telah berlalu, dan hal-hal tidak dapat diprediksi. Su Han menarik napas dalam-dalam dan menatap pria pirang itu dan berkata, kuharap wilayah iblis kutub tidak akan menyesalinya. Penyesalan. Pria berambut pirang itu tertawa dan berkata, mendengarkan nada bicaramu, sepertinya kamu memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang terjadi di tempat suci. Aku dapat memberitahumu bahwa penguasa suci saat ini kuat dan tak tertandingi. Naga Kaisar kuno terlalu rakus. Jika Anda ingin bertarung melawan langit dan gugur, apakah Anda masih berpikir dia memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali? Aku bisa memberitahumu bahwa Kaisar kuno Sein Mogu telah jatuh, Raja Minghai sudah mati, dan Raja Roh juga hilang. Meskipun Dewa Pedang Yao yang kuat, dia menyapu kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dalam amukan, tapi pada akhirnya dia bukan tandingan kengerian Holy Lord. Itu juga dalam situasi diburu. Pavilion Tusen menghadapi akhir yang terfragmentasi. Semua kekuatan yang pernah dikuasai oleh Naga Iblis Kaisar kuno, setelah kejatuhannya, pemberontakan, pemusnahan, perpisahan, dan pemisahan, bahkan jika mereka masih loyalis yang sah,
masih dikejar dan dibunuh oleh domain berbintang. Bahkan jika Kaisar kuno benar-benar terlahir kembali, aku tidak akan pernah kembali ke posisi Holy Lord. Su Han kaget. Apa yang dia tebak dan yang dia yakini sepenuhnya adalah dua konsep. Pria pirang itu mengatakan yang sebenarnya, fakta yang tidak bisa diterima. Kaisar kuno naga iblis adalah dewa, benar-benar dewa. Pria berambut pirang itu melanjutkan kata-katanya, dia tidak memiliki bakat khusus, tidak memiliki latar belakang yang kuat, tetapi dengan ketekunannya, dia telah menginjak tulang dan berjalan selangkah demi selangkah ke posisi tempat suci. Saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar mengagumkan. Karena dia adalah dewa, Pavilion Tusen sangat rentan. Tanpa Kaisar Naga Iblis kuno, Pavilion Tusen, itu adalah kaca yang benar-benar rapuh di satu sisi, yang dapat dengan mudah pecah. Ketika Naga Iblis kuno masih hidup, dia adalah satu-satunya penguasa hebat. Bahkan jika Anda melihat orang-orang di bagian bawah Pavilion Tusen, Anda harus menghormati dan menghormati. Tapi sekarang Kaisar Naga Iblis kuno telah jatuh, apa itu Pavilion Tusen? Pria pirang itu tidak berani mengatakan ini kepada orang lain, tapi dia mengatakannya dengan sangat gembira di hadapan Su Han. Namun, ekspresi Su Han menjadi semakin suram, dan pada akhirnya menjadi tenang. Bahkan untuk Yuze dan yang lainnya, mereka juga mendengar kata-kata pria pirang itu. Mereka kaget dan menatap Su Han dengan tidak percaya. Sejak mengenal Su Han, mereka merasa Su Han sangat misterius, seperti dewa yang turun dari langit. Pada saat ini, mereka mendengar nama Pavilion Tusen. Nama ini persis sama dengan Pavilion Tusen, tempat mereka berada sekarang. Kaisar kuno naga iblis, Pavilion Tusen, Master Pavilion. Lian Yuze, Liu Feng, Sangguan Mingxin, dan Hong Yu semua memandang Su Han, jantung mereka berdegup kencang. Terutama Sangguan Mingxin, dia adalah seorang kultivator. Su Han pernah memasang tirai cahaya di depannya. Di tirai cahaya itu, ada keberadaan Dewa Pedang Yaoyang. Su Han berkata bahwa Dewa Pedang Yaoyang adalah teman Su Han. Sekarang, dia mendengar nama Dewa Pedang Yaoyang sekali lagi, kecuali dia mendengarnya dari pria pirang. Mungkinkah Master Pavilion adalah mantan Kaisar kuno naga iblis? Mereka berempat saling memandang, dan pikiran ini muncul di hati mereka pada saat bersamaan. Mereka tidak tahu wilayah bintang, mereka tidak tahu tempat suci, tetapi dari dialog antara pria pirang dan Su Han, mereka juga dapat mendengar gagasan umum, mengetahui bahwa dunia semacam itu jelas tidak sebanding dengan benua Longwu. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa mereka dan orang lain selalu dianggap sebagai Master Pavilion para dewa, ternyata pembangkit tenaga listrik tertinggi yang pernah menguasai seluruh dunia. Bahkan pria berambut pirang itu harus mengagumi bahwa Kaisar kuno naga iblis yang asli memang seorang dewa. Baiklah. Setelah pria pirang itu selesai berbicara, dia tampak sangat bahagia. Dia melambaikan tangannya dan berkata pada Su Han, "Kau adalah magister tingkat 5 yang hebat, dan kekuatanmu bisa dianggap tirani. Lebih baik menuruti kehendakku dan serahkan gadis itu dengan patuh, kau bisa bergabung denganku." Apa saja peluang di Polar Demon? Anda harus memahami bahwa Polar Demon tidak sebanding di sini. Mengikuti kehendakmu. Suara Su Han dingin. Di mata saya, tidak pernah ada langit. Jika saya benar-benar mengatakan bahwa ada, maka saya adalah langit. Ucap Su Han. Nada yang luar biasa. Pria pirang itu tampak dingin, memberi Anda sesuatu yang tidak tahu malu, tetapi Anda tidak menghargainya jika Anda memiliki kesempatan. Jika Anda terjerat lagi, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Wung, siuh siuh siuh. Sekelompok orang dengan cepat bergegas menuju Su Han, dan ketika mereka bergegas keluar, mereka bahkan melancarkan serangan dengan suara mendengung. "Kakak, aku tidak ingin pergi dengan mereka," ucap Xianger memucat karena ketakutan. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mereka." Su Han membuka mulutnya dan melambaikan telapak tangannya pada saat yang sama, kecuali binatang iblis suci Xuanwu.
ketiga binatang iblis suci sihir lainnya bergegas menuju ke pasukan pria pirang. Siuh siuh siuh. Di saat yang sama, lelaki tua dan yang lainnya di kapal perang Void juga datang dengan cepat dan menyerang lelaki pirang dan yang lainnya. Mereka tidak ingin membantu Suhan, tetapi ingin menangkap Suhan dan yang lainnya, membawa mereka ke Kaisar Suci, dan meminta hadiah. Menurut mereka, identitas Xianger pasti sangat misterius jika seseorang setingkat pria pirang bisa datang dan menangkapnya. Jika dia bisa merebutnya, hadiah dari Kaisar Suci akan sangat tinggi. Buka formasi roh. Pria pirang itu tiba-tiba berteriak. Boom! Hitam pekatnya terkoyak, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di hadapan semua orang. Apa itu? Lian Yuze dan yang lainnya tampak kaget. Titik cahaya itu juga berada di luar hitam pekat, tetapi sangat dalam, menerangi hitam pekat. Itu langit berbintang. Suhan berkata, setiap titik cahaya yang Anda lihat adalah planet seperti benua Longwu. Jaraknya sangat jauh. Tampaknya sangat kecil, tetapi sebenarnya sangat besar. Planet. Lian Yuze dan yang lainnya tidak bisa mempercayainya. Wosh. Dan saat mereka berbicara, ada aura spiritual yang kuat dari langit dan bumi mengalir dari bintang-bintang. Suhan jelas merasa bahwa pria pirang dan yang lainnya semuanya adalah pembudidaya, dan hampir semua alam iblis kutub adalah pembudidaya. Basis budidaya pria pirang telah mencapai puncak tahap inti emas, dan langkah selanjutnya adalah tahap jiwa baru lahir. Dalam hal kekuatan satu tubuh, dia bukanlah lawan Suhan, apalagi lawan orang tua itu, tetapi ada hampir 1000 orang di sekitarnya, dan hampir 1000 orang ini semuanya adalah kultivator panggung jin dan mereka tidak seperti orang-orang dari benua Longwu. Mereka tahu bagaimana menggunakan formasi, seperti formasi spiritual ini, yang merupakan salah satu formasi terhebat. Penggarap mengkonsumsi aura langit dan bumi, dan dunia para dewa iblis adalah semua elemen magis. Jadi pria berambut pirang dan yang lainnya menggunakan metode anti langit ini untuk secara paksa membuka langit berbintang dan menarik aura langit dan bumi. Di bawah formasi, orang-orang ini menerima persediaan yang memadai, dan tingkat kultivasi mereka juga pecah sepenuhnya. 10.000 pedang. Pria berambut pirang itu berteriak lagi. Wosh, siu siu siu, slas 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 slas. Pada saat ini, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, seolah-olah pedang itu datang dari langit berbintang di luar. Pedang panjang itu memiliki warna berbeda, tapi semuanya sangat tajam. Setelah muncul, lelaki pirang itu segera melambaikan tangannya, dan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya segera terbagi menjadi 2 gelombang, satu menuju Suhan dan yang lainnya bergegas menuju lelaki tua itu dan lainnya. Boom, boom. 2 suara teredam besar keluar pada saat ini, dan Dewa Badai Sihir yang dimainkan Suhan adalah yang pertama menanggung beban dan langsung bertabrakan dengan pedang panjang itu. Setelah bertahan beberapa saat, Dewa Badai langsung dimusnahkan antara langit dan bumi. Di saat yang sama, serangan orang tua itu dan yang lainnya juga dipatahkan, dan pedang panjang itu menebas ke arah kapal perang yang kosong. Apa ini? Wajah lelaki tua itu merosot, tidak satupun dari mereka adalah lawan dari lelaki tua itu, tetapi dengan kombinasi seperti itu, mereka dapat menembus serangan lelaki tua itu. Sengye dan yang lainnya diam, mereka bisa merasakan tirani pedang panjang itu. Ekspresi pria pirang itu tiba-tiba menjadi dingin, dan tangan besarnya dengan kasar meraihnya ke bawah. Wosh, boom. Telapak tangannya berubah menjadi cahaya telapak tangan besar di kehampaan, dan jika cahaya telapak tangan hendak merobek langit biru, ada raungan naga yang menakutkan di dalam. Menangkap naga, Suhan mengerutkan kening dan melambaikan telapak tangannya, dan hantu gagak emas besar segera menghantam kehampaan. Di depan telapak tangan itu, ada pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang panjang pertama kali menyentuh gagak emas dan menembusnya dalam sekejap. Pada saat ini, cahaya telapak tangan yang besar melewati hantu gagak emas dan mendarat di Suhan. Suanwu terkejut, tetapi tidak rusak jelas,
Dengan mengandalkan basis budidaya jin dan ki pria emas ini, dia bukan tandingan Su Han. Tidak patah. Pria berambut pirang itu sepertinya sudah mengharapkan adegan ini sejak lama. Dia mengangkat telapak tangannya dan berteriak ke langit, ini dia rohnya. Siuh siuh siuh. Ratusan sosok bergegas ke sisi pria pirang itu pada saat ini, dan aura mengerikan diserap oleh mereka, seperti badai, membentuk pusaran air di atas kepala pria pirang itu dan mengairi ke bawah. Transfigurasi, bayangan hantu leluhur. Wung. Seolah-olah perubahan kehidupan kuno muncul, energi spiritual melonjak pada saat ini, dan hantu besar muncul di belakang pria berambut pirang itu. Bahkan basis kultivasi pria pirang di puncak periode inti emas tampaknya sangat sulit ketika dia melakukan trik ini. Wajahnya pucat, seolah-olah dia menderita penyakit serius, tetapi matanya sangat cerah. Hantu leluhur, ada 1/10 basis kultivasi dari roh leluhur tertinggi. Aku melihatmu, Xuan Wu, rusak atau tidak rusak? Pria berambut pirang itu berteriak. Buom! Telapak tangannya terentang dan membanting ke arah Xuan Wu. Di belakangnya, bayangan hantu leluhur besar juga menampar Xuan Wu. Pada saat ini, semua orang merasa tuli di telinga mereka, seolah-olah akan meledak. Buom! Pada saat berikutnya, telapak tangan besar akhirnya membombardir cangkang kura-kura Xuan Wu Su Han. Hanya untuk mendengar suara keras yang tak terlukiskan, tubuh besar Xuan Wu pecah berkeping-keping. Tapi Xuan Wu pecah berkeping-keping, dan telapak tangan besar itu sepertinya telah menerima kekuatan gempa balik, menerobos kehampaan. Su Han tidak mengucapkan sepatah kata pun, sekali lagi menyerap elemen magis langit dan bumi di sekitarnya, dan dalam ekspresi suram pria pirang itu, basal besar terkondensasi. Bagi Su Han, dia adalah tubuh sihir, dan tempat itu penuh dengan elemen sihir yang kaya. Selama dia tidak membunuhnya secara instan, seberapa banyak yang dia inginkan, seberapa besar keinginannya. Hanya kau, alam inti emas, kau ingin membunuhku. Suara tenang Su Han datang. Brengsek, pria pirang itu mengertakkan giginya, dia masih ingin menangkap Xianger, untuk menukarnya dengan imbalan hadiah. Dia tidak mengira itu akan terlalu sulit. Hahaha. Pada saat ini, suara tawa tua datang dari portal. Melihat kemunculan 3 sosok tua itu, nafas dari seluruh tubuh meledak pada saat mereka muncul. Tahap transformasi dewa. Su Han memandang pria tua berpakaian merah di depan, dan aura di tubuhnya adalah tahap transformasi dewa. Kedua tetua di kedua sisi juga berada di puncak Naschen Soul Stage, yang merupakan wilayah yang lebih kuat dari pria pirang ini. Hormat kepada para senior. Melihat ketiganya muncul, pria pirang itu langsung membungkuk. Yuan Li, kamu menemukan keturunan dari iblis suci kuno, tapi kau tidak memanggilku. Ucap salah satu tetua tersebut. Yuan Li buru-buru berkata, saudaraku, ini bukan karena adik laki-laki tidak ingin memberitahu, tetapi karena ada fluktuasi khusus di tempat ini. Adik laki-laki pirang telah mentransmisikan suaranya, tetapi tidak dapat sampai ke tempat kita. Orang tua itu mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Ambil wanita itu. Orang tua berpakaian merah berbicara, dan pandangannya tertuju pada Xianger sejak dia muncul. Meskipun Su Han dan yang lainnya, Su Han adalah yang paling kuat, dan dia selalu menembak. Tapi lelaki tua berbaju merah ini belum pernah melihat Su Han dari awal hingga akhir. Dia sama sekali tidak memperhatikan Su Han. Ya, Tuan. Dua tetua lainnya mengangguk dengan hormat, dan segera melirik Yuan Li, lalu meraih Xianger dengan tangan besar mereka. Yuan Li tampak ketakutan, tetapi kenyataannya, dia sangat tidak mau. Dia tidak berniat untuk mengirimkan suara aslinya, berpikir bahwa dengan mengandalkan dirinya sendiri dan orang lain, itu sudah cukup untuk menjatuhkan Xianger. Dengan cara ini, dia juga akan bisa menarik orang tua berbaju merah. Tanpa diduga, tidak hanya ada magister besar tingkat 5 seperti Su Han, tetapi juga orang tua dan magister agung tingkat 7 lainnya. Duar-duar, 2 telapak tangan besar jatuh dari kehampaan, dan semua yang dilewatinya hancur.
Ini adalah pemboman dua pembangkit tenaga listrik panggung Yuanying, dan keduanya berada di puncak panggung Yuanying. Ada tekanan tertinggi di antara setiap gerakan, yang jauh lebih kuat daripada Yu Wenli dari panggung Jindan. Telapak tangannya menyentuh Xuanwu, dan tubuh imajiner Xuanwu yang besar hancur lebur. Ekspresi Su Han berubah, dia sudah menebak bahwa itu akan menjadi hasil seperti itu. Basis kultivasi dari puncak tahap jiwa baru lahir, setidaknya penyihir hebat tingkat 6 dapat bersaing dengannya. Ingin mengalahkannya, di antara orang-orang di sini, saya khawatir hanya lelaki tua dari Magister Agung tingkat 7 dan monster tua dari tahap transformasi lelaki tua berbaju merah. Saat telapak tangan menabrak Xuanwu, dia hampir mencapai puncak kepala Xianger. Pada saat ini, Su Han ingin mengkonsolidasikan kembali Xuanwu, tetapi sudah terlambat. "Kakak," ucap Xianger menatap Su Han dengan ngeri. "Roh datang." Su Han mengertakkan gigi pada saat kematiannya, tapi bagaimanapun juga dia menggunakan trik itu. Boom! Teknik Kaisar Roh Naga beroperasi dengan cepat, hampir gila, dan badai mengerikan muncul di atas Su Han. Dalam badai ini, aura yang kaya, seolah-olah merupakan substansi, akan berubah menjadi batu roh, mengairi dari atas kepala Su Han. Untuk semua ini, terima kasih kepada Yu Wenli dan yang lainnya karena telah menerobos perlindungan dunia Dewa Iblis, baru kemudian kekuatan spiritual datang dari langit berbintang. Kedua tetua di tahap jiwa baru lahir dan tetua berpakaian merah di tahap transformasi mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Kecepatan dia menyerap aura, apakah itu sangat cepat? Bukankah ini penyihir? Metode menelan ini, bagaimana rasanya familiar? Keraguan muncul di hati mereka bertiga, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan ini di suatu tempat, tetapi mereka tidak dapat mengingat di mana mereka melihatnya. Ada dewa di langit, orang suci sedang mendominasi, dengan Kaisar Naga Iblis saya. Suara Su Han terdengar tenang, tetapi dalam sekejap, itu menyebar ribuan mil, seperti guntur yang menderu, bergema di telinga semua orang. Pada saat kata-kata ini jatuh, tatapan pria tua berbaju merah akhirnya jatuh pada Su Han. Apa yang baru saja dia katakan? Pria tua berpakaian merah itu menatap Su Han, tapi dia mengatakan ini kepada dua tetua lainnya di tahap Naschen Soul. Teknik Kaisar Naga Iblis. Ekspresi keduanya berubah drastis, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kekuatan mereka di Naschen Soul State tidak terkalahkan dan bisa disebut menakutkan. Meskipun Su Han saat ini hanya berteriak, meskipun bagi mereka saat ini kelihatannya mudah untuk membunuh Su Han dan menangkap Xianger, tetapi saat dia mendengar kata-kata teknik Kaisar Naga Iblis, rambut mereka berdiri, dan kulit kepala mereka akan meledak. Karena seluruh tempat suci tahu bahwa hanya Kaisar kuno Naga Iblis yang pernah menjadi yang tertinggi, Xiulian adalah teknik Kaisar Naga Iblis. Mustahil. Detik berikutnya, salah satu tetua panggung Yuanying segera berteriak, Kaisar Naga Iblis kuno telah mati, dan tidak ada warisan yang tersisa. Apa yang dikatakan anak ini hanyalah nama yang sama dengan Kaisar Naga Iblis. Mereka tidak percaya bahwa yang Su Han gunakan adalah seni Kaisar Naga Iblis yang asli, karena itu terlalu menakutkan. Unta mati kurus lebih besar dari seekor kuda. Meskipun seluruh tempat perlindungan suci tahu bahwa Kaisar Naga Iblis kuno sudah mati, bahkan jika waktu yang lama telah berlalu, selama Anda mendengar sepatah kata pun atau bahkan sepatah kata pun tentang Kaisar Naga Iblis kuno, itu membuat mereka gemetar. Karena mantan Kaisar kuno Naga Iblis benar-benar terlalu kuat. Menelan. Wosh. Su Han tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan membuka mulutnya pada saat ini. Su Han menelan energi spiritual yang mengejutkan itu. Setelah menelannya, wajah Su Han tiba-tiba menjadi pucat, seolah melakukan trik ini akan membuatnya sangat terluka. Dalam namaku, ubah tubuh Naga Iblis. Teriak Su Han lagi. Boom. Saat kata-kata ini jatuh, Su Han tiba-tiba pingsan. Kali ini, termasuk kepalanya, menghilang. Wosh! Di saat berikutnya, suara nyanyian naga yang menakutkan menyebar dari segala arah. Tubuh Naga Iblis.
Ketika saya mendengar ini dan melihat pemandangan ini, tidak hanya dua tetua di tahap jiwa baru lahir, tetapi bahkan para tetua berpakaian merah di tahap transformasi, bergemuruh di hati mereka, seperti disambar petir. Mereka mengira bahwa teknik rahasia yang digunakan oleh Su-Han memiliki nama yang sama dengan teknik Kaisar Naga Iblis, tetapi saat ini, di mana nama yang sama? Jelas, orang-orang di seluruh alam iblis kutub tahu sedikit tentang Kaisar Iblis kuno, karena ketika Kaisar Naga Iblis kuno pernah menyelamatkan Iblis Kutub, dia pernah meletakkan tirai tipis yang mengisi alam Iblis Kutub. Kemudian, dengan terobosan ini, Raja Iblis Kutub meningkatkan tingkat kultivasinya selangkah demi selangkah, dan menciptakan wilayah Iblis Kutub. Tirai cahaya ini diserahkan kepada orang-orang di wilayah Iblis Kutub untuk memahami tirai cahaya ini. Itu kedua tetua di tahap jiwa baru lahir dan yang lebih tua di tahap transformasi telah melihat mereka semua. Mereka akhirnya mengerti mengapa semua yang Su-Han gunakan sebelumnya akan sangat familiar, dan mereka akhirnya mengerti bahwa apa yang Su-Han gunakan adalah seni Kaisar Naga Iblis yang asli. Kamu adalah keturunan dari Kaisar Naga Iblis kuno. Orang tua berpakaian merah berbicara, tidak dapat mempercayainya. Matanya melebar, dan sosoknya mundur. Mundur. Dua lelaki tua lainnya juga tidak mengatakan apa-apa, dan segera bergegas menjauh. Mereka akan menangkap Xiang'er, tetapi menyerah tanpa ragu-ragu. Keturunan Kaisar Sein Mogu benar-benar berbeda dari Kaisar Naga Iblis. Baik Sein Mogu Emperor maupun Demon Dragon Ancient Emperor sudah mati, mereka bisa memburu keturunan Sein Mogu Emperor sembarangan. Tapi saat bertemu dengan keturunan Demon Dragon Ancient Emperor, Lian Zhan tidak berani bertarung dan hanya bisa kabur. Sekalipun semuanya terjadi saat ini, mereka memberitahu mereka bahwa mereka sepenuhnya mampu membunuh Su-Han. Namun, selama Su-Han dan monster naga kaisar kuno memiliki sedikit koneksi, mereka tidak akan berani mengambil risiko atau melakukan apapun. Keturunan. Suara tenang dan dingin terdengar pada saat ini, menyebar ke telinga semua orang, dan bahkan seluruh dunia. Sepertinya kalian semua merasa naga iblis kuno benar-benar mati. Tentu saja dia sudah mati. Ketika Yu Wenli melihat bahwa dua senior dan master mundur pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Tetapi dia masih meraung kepada Su-Han, naga iblis kaisar kuno ingin menelan langit dan menjadi iblis. Dia sudah jatuh. Bahkan jika seluruh wilayah bintang mengetahuinya, apakah menurutmu dia akan bertahan atau tidak? Jika dia masih hidup, dan sekarang kekuatan Holy Lord terlibat dalam keberuntungan, dan dunia ini kuat, mengapa dia tidak maju? Jika dia masih hidup, Kaisar Mogu Suci, Raja Dewa Laut Ming, Dewa Pedang Yaoyang dan lainnya, mengapa dia tidak menyelamatkannya? Jika dia masih hidup, Pavilion Tusen terfragmentasi, dan banyak orang memberontak, mengapa dia tidak mengambil tindakan untuk menghukumnya? Kamu benar, suara Su-Han mendengung, seolah menembus langit. Segala sesuatu hari ini memang pantas dia dapatkan. Jika dia bisa memilah bawahannya sejak awal, tidak ada hari ini yang akan terjadi. Su-Han mengatakan ini pada Yu Wenli dan juga pada dirinya sendiri. Saat berbicara, hantu hitam besar juga perlahan muncul di hadapan semua orang. Tubuh naga iblis, benar-benar tubuh naga iblis. Ketika ketiga lelaki tua itu melihat raksasa ini, mereka semua sesak napas dan kulit mereka banyak berubah. Wenli, jangan bicara omong kosong, pergi. Orang tua berbaju merah itu berteriak. Pergilah. Yu Wenli mengerutkan kening, Tuan, keturunan Kaisar Mogu Suci ada di sini. Saya bisa menangkapnya dan bahkan membunuhnya selama saya mengulurkan tangan saya. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tidak bisa menandingi Tuan dan saudara. Brengsek. Sebelum tetua berpakaian merah dapat berbicara, salah satu tetua tingkat baru lahir langsung berteriak, otakmu tidak baik, bukan? Tuan melepaskanmu, kamu keluar saja. Jelas, Yu Wenli tidak melihat tirai cahaya dari alam iblis kutub, apalagi tahu bahwa semua yang ditampilkan Su-Han saat ini persis sama dengan yang dimiliki Kaisar Naga Iblis kuno.
Dia hanya mendengar nama Hao dari naga iblis kuno, tetapi dia belum pernah benar-benar melihat kekuatan naga iblis kuno, dan tidak dapat menghargai ketakutan di hati lelaki tua itu dan yang lainnya. Tapi, Yuan Li masih perlu berbicara, tetapi tubuh monster naga besar yang telah diubah Su Han telah menembus kehampaan dan muncul di depannya. Siuh, boom, ekor hitam besar menyapu, dan itu bercampur dengan paksaan yang tak terlukiskan, dan semua ruang di depannya berubah menjadi kertas rapuh yang bisa dengan mudah pecah. Duar, Yuan Li akhirnya merasakan krisis. Dia menggunakan semua mantra untuk melawan, tetapi tubuh naga iblis menghancurkan semua kepalsuan. Meskipun Su Han saat ini, basis budidaya seniman bela diri hanya di alam roh naga, dia masih tak terkalahkan di periode emas ini. Huek, Yuan Li memuntahkan seteguk darah dan langsung tersapu oleh ekor raksasa. Pada saat ini, itu meledak dengan keras. Di saat yang sama, tubuh monster naga besar yang telah diubah Su Han juga membuat letusan dan menyemburkan seteguk darah. Dengan basis kultivasinya saat ini, masih terlalu enggan untuk menggunakan tubuh naga iblis. Saat meledakkan lawan, tubuhnya juga akan menderita. Karena terlalu takut dengan teknik kaisar iblis kuno, bahkan setelah melihat Su Han muntah darah dan melihat Yuan Li terbunuh, lelaki tua berbaju merah dan yang lainnya segera bergegas pergi. Mereka pergi untuk melaporkan semua ini ke alam iblis kutub, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi. Ada keturunan dari naga iblis kuno, ini akan menjadi berita yang mengejutkan bagi seluruh tempat suci. Karena terlalu banyak mukjizat pada kaisar naga iblis kuno. Mereka takut keturunan kaisar naga iblis kuno akan sama menakutkannya dengan kaisar naga iblis kuno. Setelah Su Han membunuh Yuan Li, tubuh naga monsternya yang besar menghilang dengan keras, dan sekali lagi berubah menjadi bentuk manusia. Mampu mengubah tubuh naga iblis dan membunuh Yuan Li sudah merupakan batas yang bisa dia pertahankan, dan lelaki tua berbaju merah dan yang lainnya melarikan diri. Su Han ingin mengejar, tetapi dia sadar tidak bisa menyusulnya. Ayo pergi. Su Han melambaikan telapak tangannya dan berencana pergi bersama Xianger dan yang lainnya. Dan lelaki tua berpakaian merah dan yang lainnya telah menempuh jarak yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini. Pada saat ini, kekosongan tiba-tiba terkoyak, dan retakan hitam besar tiba-tiba muncul. Orang tua berbaju merah dan yang lainnya semua melihat ke arah retakan, tetapi melihat sosok kurus di celah, perlahan berjalan keluar. Orang ini berpakaian serba hitam, hanya wajahnya yang pucat saja yang terlihat. Penampilannya yang tampan tidak seperti laki-laki, melainkan seorang perempuan yang feminim. Di sekitar tubuhnya, ada energi iblis yang mengerikan melonjak, dan kekayaan energi iblis telah terkondensasi menjadi kabut hitam, berguling dan berguling di samping pria kurus ini. Itu dia, itu kamu. Saat melihat sosok ini, Su Han, yang berdiri jauh, mengerutkan kening. Tetapi jika lelaki tua berbaju merah dan yang lainnya akrab, kulitnya berubah drastis. Bahkan ketika mereka berbicara, mereka segera menunjukkan pertahanan terkuat mereka, bahkan lelaki tua berpakaian merah dalam tahap transformasi. Aku sudah lama mencarimu. Pria kurus itu berbicara, dengan senyum di mulutnya, wajah tampannya terlihat sedikit muram saat ini. Senior, aku tidak berniat mengejarnya. Ini benar-benar perintah dari Raja Iblis Kutub, dan aku tidak bisa menolaknya. Ucap lelaki tua berpakaian merah. Wajah lelaki tua berpakaian merah itu sedih, dan dia kehilangan kekuatan saat pria kurus itu muncul sebelumnya. Apakah itu? Pria kurus itu menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika ini masalahnya, setelah membunuhmu, aku akan pergi ke Polar Demon Realm, dan aku akan bertanya tentang itu. Boom! Saat suara itu jatuh, pria kurus itu menembak langsung. Dia hanya menepuknya dengan telapak tangan, terlihat ringan dan ringan, seolah sangat lemah. Tapi telapak tangan yang ringan dan berkibar inilah yang menyebabkan rasa krisis yang tak terlukiskan di hati lelaki tua berbaju merah dan lainnya. Roh 10.000 pedang. Orang tua berbaju merah berteriak dengan keras,
dan di bawah telapak tangannya ada pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya melambai. Pedang panjang itu berputar seperti naga panjang dengan aura yang sangat tajam. Namun, dia mengeluarkan pedang panjang ini bukan untuk menyerang, tapi untuk pertahanan. Di saat yang sama, dia mengeluarkan mangkok hitam lagi. Setelah mangkok itu muncul, mangkok itu langsung mengembang, dan akhirnya menutupi Pak Tua itu dengan warna merah dan dua tetua di panggung Yuanying. Setelah semua ini, lelaki tua berbaju merah masih merasa itu tidak cukup, dan dia mengeluarkan untaian manik-manik merah. Ada 12 manik merah di tali ini, salah satunya jatuh dari atas, tiba-tiba menjadi lebih besar dan menghalangi mangkuk hitam. Kau sudah selesai. Pria kurus itu telah menonton dengan tenang, sampai sekarang, dia sepertinya telah kehilangan kesabaran sebelum berbicara. Jika kau selesai, kau bisa mati. Wush! Telapak tangannya menembus kehampaan dan muncul di depan manik merah dalam sekejap. Dung! Suara teredam yang mengerikan muncul, dan telapak tangan menabrak manik merah pada saat ini. Manik merah bahkan tidak bisa menahannya, dan itu langsung pecah menjadi bubuk. Apa? Melihat manik merah ini hancur dalam sekejap, lelaki tua berbaju merah, serta dua tetua lainnya di panggung Yuanying, semuanya mengubah wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa manik merah ini adalah salah satu senjata sihir pertahanan terkuat untuk Pak Tua berbaju merah. Telah disempurnakan sejak masa awal Siulian, dan hanya 12 yang telah disempurnakan sampai sekarang setelah sepenuhnya mengubah para dewa. Manik merah jenis ini hanya membutuhkan satu, itu dapat menahan pemboman tingkat transformasi yang sama, jika 12 ditampilkan sepenuhnya, bahkan monster tua dari periode penyeberangan akan sulit dihancurkan untuk sementara waktu. Kekuatan besar. Di kejauhan, Suhan, Lian Yuze dan yang lainnya juga melihat pemandangan yang sebenarnya. Meskipun mereka sangat jauh, mereka bisa merasakan kekuatan dari manik-manik merah itu. Karena itu, mereka sangat menghargai kekuatan pria kurus. Manik-manik merah yang kuat ini, bahkan Magister Agung tingkat 7, mungkin sulit untuk dihancurkan, tetapi di bawah telapak tangan pria kurus ini, mereka rapuh seperti kertas tipis. Hanya alis cemberut Suhan yang perlahan mengendur, dan dia juga lega. Adapun mengapa dia lega, hanya dia yang tahu. Wosh! Semuanya adalah cerita yang panjang, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap. Setelah manik merah pertama dipatahkan, 11 manik merah yang tersisa, semuanya di bawah kendali gigi lelaki tua itu, terbang ke bawah dan berputar di sekitar mangkuk hitam dalam postur melingkar. Ini adalah bentuk pertahanan terkuat dari Hongzhou. Orang tua berbaju merah belum menggunakannya beberapa kali sampai sekarang. Namun, bentuk pertahanan ini masih tidak berguna. Boom! Telapak tangannya membawa suara yang mengerikan, menghancurkan ruang setiap inci, seperti riak yang menyebar. Saat mereka menyentuh manik-manik merah, semua 11 manik-manik merah terkejut saat ini, dan di saat berikutnya, mereka pecah berkeping-keping. Tidak, orang tua berbaju merah itu menjerit, tubuhnya gemetar, dan ketakutan di hatinya melampaui kata-kata. Dia tahu manik merah tidak bisa menghentikan telapak tangan ini, mangkuk hitam tidak bisa menghentikannya, dan 10.000 pedang juga tidak bisa menghentikannya. Tetapi jika dia tidak bisa menghentikannya, dia dan lainnya akan mati. CKR, retak, apa yang dia pikir benar. Telapak tangannya telah menyentuh mangkuk hitam saat ini, dan yang terakhir segera retak, seolah-olah kaca pecah. Mangkuk hitam besar dibagi menjadi 2 saat ini, kemudian 2 menjadi 4, dibagi menjadi 8. Pada akhirnya, itu berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan runtuh ke dalam kehampaan, berubah menjadi ketiadaan. Sejauh ini, 3 pertahanan utama yang dipasang oleh orang tua berbaju merah adalah puluhan ribu pedang yang belum dipatahkan. Tidak bisa dikatakan belum pecah, harus dikatakan belum disentuh. Terlalu lemah. Pria kurus itu mendengus dingin, telapak tangannya tiba-tiba menekan dengan keras. Ketika kekuatan itu diberikan, telapak tangan, yang sudah berukuran 1000 kaki,
menyebar lagi dan berubah menjadi 1000 kaki, dan tanpa diduga meraih puluhan ribu pedang di tangannya. Duar duar duar, ada suara yang keras, dan bisa dilihat dengan jelas bahwa setelah pria kurus itu meraih pedang panjang, dia meremasnya dengan keras. Di bawah uleni seperti itu, pedang panjang acak yang bisa membunuh Yuan Yingqi itu benar-benar berubah menjadi produk limbah sekilas. Itu tampak seperti bola besi tua. Di mana pedang panjang itu? Senior, biarlah generasi yang lebih muda dan yang lainnya mati. Orang tua berbaju merah itu berseru pahit. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan untuk menyelamatkanmu. Suara pria kurus tiba-tiba menjadi dingin. Ketika Kaisar Naga Iblis kuno mati, kau telah membantu alam iblis kutub, kalian pengkhianat bangsat. Tidakkah kalian berpikir bahwa seseorang akan memburu dan membunuh kalian suatu saat nanti? Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa bajingan itu dapat duduk selamanya di kursi Holy Lord? Mengapa kalian tidak ingin menyelamatkan salah satu keturunan Kaisar Saint Mogu? Ketika wilayah iblis kutub mengejar dan membunuh pasukan Kaisar kuno Naga Iblis, mengapa kalian tidak ingin menyelamatkan mereka? Jika aku benar-benar melepaskan kalian, lalu wajah apa yang harus aku hadapi dengan Kaisar Naga Iblis kuno? Ucap pria kurus itu dengan nada yang semakin keras. Suaranya semakin keras, dan pada akhirnya, itu seperti mendengung, mengguncang langit. Senior, Kaisar Naga Iblis kuno sudah mati, kenapa kamu begitu gigih? Orang tua berpakaian merah itu mengertakkan gigi dan berkata, sekarang seluruh tempat suci menganggap Tuan Suci Pavilion Tusen terfragmentasi, dan telah menghadapi akhir dari kepunahan. Teman-teman terbaik Kaisar kuno Naga Iblis semuanya telah jatuh ke dalam situasi dikejar dan dibunuh. Jika saya tidak mengikuti instruksi Holy Lord, saya tidak akan bisa bertahan sama sekali. Dia bukan tuanku. Pria kurus itu berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya memiliki satu Holy Lord, dan itu adalah Kaisar kuno Ancient Demon Dragon. Bahkan jika dia mati, atau jatuh, atau jika dia menghilang secara permanen, dia tetaplah Holy Lord, tuanku. Kamu tidak bisa memikirkannya. Seorang tetua dinas Chen Soul State berteriak, kamu harus memahami bahwa Kaisar Naga Iblis kuno sudah mati, benar-benar mati. Orang pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tidak ada yang menunggunya. Jika Anda benar-benar mengatakan ada, maka hanya ada satu orang di dunia ini, dan itu adalah Saint Lord saat ini. Di bawah telapak tangannya, seluruh tempat suci bisa ditekan. Jika saya tidak menyerah, apa yang bisa saya lawan? Bukannya kamu tidak memiliki kekuatan ini, tapi kamu tidak punya ide untuk melawannya sama sekali. Pria kurus itu mendengus dingin, dan berhenti berbicara. Telapak tangan yang besar melambai lagi, kedua tetua di panggung Yuanying menanggung beban paling berat. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah lawannya. Pada saat ini, mereka meledak dengan kecepatan tubuh mereka dan ingin melarikan diri. Ingin lari dariku. Pria kurus itu mencibir dan berkata, jika kalian tidak bisa membunuhku, bagaimana kalian bisa pergi dariku? Wosh! Raak! Dia melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan serangan tak terlihat, dan ruang di mana dua tetua dari Naschen Soul State melarikan diri benar-benar hancur. Tidak hanya ruang, tetapi juga kedua sesepuh, sosok itu di penjara, seolah berubah menjadi patung, ingin sekali melarikan diri, tetapi sosok itu tidak bisa bergerak sama sekali. Senior, aku ingin setia padamu dan menghidupkan kembali kejayaan Kaisar Naga Iblis kuno, ucap orang tua berpakaian merah itu ketakutan. Dia tahu bahwa meskipun dia berada di puncak tahap transformasi, dia masih bukan apa-apa jika dibandingkan dengan pria kurus ini. Namun, sebelum suaranya turun, lelaki kurus itu muncul di hadapannya seperti hantu. Kau bajingan, biarpun kau berlutut dan memohon belas kasihan, aku tetap tidak akan membiarkanmu pergi. Duar. Ketika kata-kata pria kurus itu jatuh, tubuh lelaki tua berbaju merah meledak berubah menjadi bubuk, dan menghilang di antara langit dan bumi. Dan kau, setelah membunuh lelaki tua berpakaian merah, lelaki kurus itu menoleh ke pria tua berikutnya.
Orang-orang ini telah putus asa dan bergegas menuju portal, ingin pergi dari sini melalui formasi teleportasi. Melihat pria kurus itu melihatnya, kata-katanya bahkan lebih sedingin es. Semua orang ini gemetar, hampir menunjukkan kecepatan tercepat dalam hidup mereka. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, itu masih sangat lambat bagi pria kurus itu. Tidak ada yang bisa pergi, ucap pria kurus itu melambaikan tangannya, dan portal di kegelapan menghilang dengan keras. Melihat hal ini, ekspresi Jin dan Qi berubah drastis, dan keputusasaan muncul di hati mereka. Senior, tolong ampuni hidup saya. Jika senior membiarkan saya hidup, saya pasti akan melakukan yang terbaik di masa depan. Mereka berbicara satu persatu, berbicara dengan berapi-api, dan wajah mereka menunjukkan kesedihan. Tetapi semakin mereka mengatakan ini, wajah pria kurus itu menjadi semakin dingin, dan pada akhirnya, itu benar-benar dingin. Kalian, semua sialan bangsat. Wosh! Dia melambaikan telapak tangannya, ki iblis yang mengerikan melonjak keluar. Energi iblis ini berubah menjadi kabut hitam, berguling masuk, menelan mereka semua. Siapapun yang diselimuti kabut hitam akan mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka, wajah mereka pucat, dan mereka mati dalam diam. Boom, bang bang, duar duar duar. Mayat berjatuhan dari kehampaan dan jatuh ke tanah, memercikkan debu. Setelah membunuh orang-orang ini, lelaki kurus itu memandang lelaki tua itu dan yang lainnya di kapal perang Void. Yang terakhir melihat tingkat kultivasi pria kurus dengan matanya sendiri, dan ketika dia melihatnya, tubuhnya terkejut. Orang tua berpakaian merah dan 2 tetua di tahap jiwa baru lahir sangat menyadari basis kultivasi, terutama lelaki tua dari Magister Agung tingkat 7. Dia tahu bahwa meskipun lelaki tua berpakaian merah itu tidak dalam sistem yang sama dengan siuliannya sendiri, kekuatannya dan paksaan yang dimilikinya tidak akan pernah lebih lemah dari dirinya. Tapi kekuatan semacam inilah yang dengan mudah disapu oleh pria kurus, bahkan jika dia menunjukkan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya, itu masih tidak memainkan peran sedikit pun dalam melawan. Jika pria kurus ini melakukan sesuatu pada dirinya dan yang lainnya, dia juga pasti akan mati. Jika bukan karena wajah Kaisar Senmogu, kau tidak akan bisa selamat. Ucap pria kurus itu mendengus dingin. Terima kasih senior telah mengampuni hidup kami, ucap orang tua itu mengepalkan tinjunya, membungkuk sedikit, dan bahkan jika dia melambaikan tangannya, kapal perang besar itu segera pergi. Baru setelah mereka benar-benar menghilang dari pandangan, pria kurus itu menarik napas, sosoknya berkedip-kedip, dan dia mendatangi Suhan dan yang lainnya. Dia tidak melihat Suhan atau orang lain, melainkan mengarahkan pandangannya pada Xianger. Anda tidak apa-apa, ucap pria kurus itu bertanya. Suaranya saat ini sangat lembut, bercampur dengan sedikit memanjakan dan kerumitan. Kerumitan semacam ini tidak dapat membedakan rasanya, tetapi Suhan dapat melihat bahwa pria kurus itu tampaknya memiliki perasaan khusus terhadap Xianger. Tidak masalah, jawab Xianger, wajah cantiknya masih bergetar saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada Suhan, kakak, pria yang saya sebutkan sebelumnya adalah dia. Suhan mengangguk, tak perlu dikatakan, dia sudah bisa melihatnya. Dia menatap pria kurus di depannya, ekspresinya juga agak rumit. Kamu Liang Shaohui, kan? Pria kurus itu tiba-tiba memandang Suhan dan berkata, kamu harus tahu mengapa aku ingin dia mengikutimu. Dia adalah bakat penyihir hebat. Pengetahuanmu tentang sihir sepertinya sangat dalam. Inilah mengapa aku membiarkan dia mengikutimu. Tidak, itu bukan alasannya, ucap Suhan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kamu membiarkan dia mengikutiku karena dia adalah putri Senmogu, dan nyawanya dalam bahaya, dia akan terus dikejar dan dibunuh. Mendengar hal itu, lelaki kurus itu kaget, dan langsung teringat pada lelaki tua berbaju merah dan yang lainnya. Dia menebak di dalam hatinya bahwa Suhan menebaknya dari apa yang dikatakan lelaki tua berbaju merah dan yang lainnya. Anda sangat pintar, pria kurus itu berkata. Aku ingin kamu melindunginya.
Selama kamu bisa berjanji, aku akan memberimu hadiah yang tidak pernah kamu bayangkan. Su-han tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, bahkan jika kamu tidak membayar saya akan melindunginya juga, ucap Su-han. Kenapa? Tanya pria kurus itu mengerutkan kening. Karena, dia adalah putri Kaisar Mogu, jawab Su-han. Kaisar Sein Mogu sudah mati, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan darinya. Pria kurus itu berkata dengan hampa. Beberapa hal tidak harus bagus untuk dilakukan, ucap Su-han. Setelah mendengar ini, pria kurus itu melirik Su-han, tapi pada akhirnya dia tidak banyak bicara. Lindungi dia, cobalah untuk tidak membiarkan orang memperhatikan keberadaannya. Pria kurus itu memandang Xianger lagi, matanya menunjukkan kelembutan lagi, hidup dengan baik bersamanya, dan berlatihlah dengan keras, ketika kamu bisa melindungi diri sendiri. Aku akan menjemputmu, ucap pria kurus kepada Xianger. Aku tidak mengenalmu, kenapa kamu membantuku? Ucap Xianger mundur selangkah dan berdiri di samping Su-han. Melihat ini, pria kurus itu menghela nafas. Setelah disegel begitu lama, kamu telah melupakan segalanya tentang saat kamu masih kecil. Saya tidak menyalahkan Anda, suatu saat, saya akan mencoba membantu Anda mengingatnya. Suara itu jatuh, pria kurus itu memandang Su-han lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, ingat, lindungi dia. Jika dia kehilangan sehelai rambut, aku akan menuntutmu untuk itu. Apakah ini ancaman? Su-han bertanya dengan penuh minat. Pria kurus itu mengerutkan kening, anggap saja sebagai ancaman, jika kamu membuatnya menderita sedikit keluhan, apalagi kamu, seluruh benua Longwu akan menanggung amarahku. Ucap pria itu, menurutku sebaiknya kau tidak berbicara padaku seperti ini, ucap Su-han tiba-tiba. Hahaha, lelaki kurus itu tiba-tiba tertawa, kamu pikir kamu siapa? Aku membantumu karena Xianger. Jangan terlalu tinggi, tidak peduli siapa aku, yang penting adalah siapa dirimu. Su-han berkata dengan enteng. Kalau begitu katakan padaku, siapa aku? Bagaimana menurutmu? Ucap pria kurus itu tampak dingin. Dia selalu merasa bahwa orang-orang di depannya sepertinya tidak terlalu peduli padanya, apalagi takut padanya. Secara logika, tingkat kultivasi Su-han tidak lebih dari seekor semut di matanya. Jika dia mengubah orang lain dan melihat kekuatannya sendiri, dia pasti akan menghormati, tapi yang jelas, Su-han tidak berniat melakukan ini. Su-han menatap pria kurus itu dari atas ke bawah dan sepertinya sedang menebak-nebak. Saat beberapa menit berlalu, saat pria kurus kehilangan kesabarannya, Su-han akhirnya angkat bicara. Namamu Long Lai, kan? Saat dia mendengar ini, pupil pria kurus itu tiba-tiba menyusut dan tubuhnya terguncang. Dia menatap Su-han dengan ganas, dan dia tidak bisa mempercayainya. Apakah kamu mengenalku? Pria kurus itu bertanya. Dia tidak percaya Su-han akan menebak dengan sangat akurat, selama dia adalah orang yang memiliki otak, dia tidak akan mempercayainya. Dia adalah orang di tempat perlindungan, Su-han hanyalah seekor semut di planet yang ditinggalkan di matanya, karena dia memiliki tangan angin dan awan dan takdir untuk menjelajahi dunia, mustahil untuk menebak dengan akurat. Su-han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah hubungan antara keduanya benar-benar sesederhana itu? Kamu mengenalku? Tanya pria kurus itu lagi. Kali ini, nadanya sangat positif. Long Lai, putra dari keluarga panjang, keluarga Suaka pertama, orang pertama dalam daftar Suaka yang mempesona, daftar terkuat Suaka ke-9, benar kan? Ucap Su-han. Pria kurus itu tidak berbicara, tetapi menatap Su-han seolah menunggunya. Sejak lahir, dia telah berbakat dan terpesona. Dalam 3 tahun, dia secara langsung melewati daftar kuning dan daftar mendalam Sanktuari Jenius, dan dipromosikan ke daftar bumi. Dalam 4 tahun, dia dipromosikan ke daftar surga. Tahun berikutnya, dia langsung dipromosikan ke posisi pertama. Tahun ini, usianya kurang dari 20 tahun. Pada usia 21 tahun, Anda dipromosikan ke daftar kuning dari daftar mempesona tempat suci. Pada usia 28 tahun,
Anda dipromosikan ke daftar mendalam. Pada usia 35, Anda dipromosikan ke daftar bumi, dan pada usia 40 tahun, Anda dipromosikan ke daftar surga. Pada usia 50 tahun, dia dipromosikan ke urutan teratas daftar pelaku kejahatan di tempat perlindungan. Su-han melirik pria kurus itu, dan kemudian berkata, "Daftar jenius sanktuari, kamu tidak bisa masuk daftar jika kamu berusia lebih dari 500 tahun, kamu tidak bisa masuk ke daftar pesona sanktuari, kamu tidak bisa masuk daftar jika kamu melebihi 1000 tahun, dan kamu, ketika kamu dipromosikan ke daftar jenius sanktuari, baru berusia kurang dari 20 tahun, ketika dia dipromosikan ke daftar pelaku kejahatan di tempat perlindungan, dia baru berusia 50 tahun. Huf, mendengar ini, bahkan Yuze dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan menatap pria kurus itu dengan luar biasa. Mereka tidak tahu apa arti daftar itu di sanktuari, tapi dari kata-kata yang diucapkan Su-han, mereka juga bisa menghargai kekuatan mereka. Adapun pria kurus, tubuhnya semakin gemetar mengikuti kata-kata Su-han. Pada usia 52, saya menjadi salah satu dari 3 ilmu pedang keluarga panjang. Ketika saya berusia 58 tahun, saya mengembangkan keterampilan pedang kuno. Ketika saya berumur 67 tahun, saya mengembangkan teknik pedang terakhir, seni pedang pemotong jiwa. Pada usia 71 tahun, dengan momentum menyapu dunia, satu demi satu menantang yang kuat di daftar kuning dari tempat perlindungan yang kuat, tanpa gagal dalam 100 pertempuran. Bahkan Chaos Zai yang misterius harus mengagumi dan mengagumi, jadi peringkat Anda langsung dibagi ke dalam daftar misterius. Di tahun yang sama, Anda menantang kekuatan besar dari peringkat mendalam satu demi satu dan dikalahkan oleh Xiong Tianqi nomor 1. Tapi hanya dalam 1 tahun, yaitu tahun ketika Anda berusia 72 tahun, Anda mengalahkan Xiong Tianqi dan dipromosikan menjadi Saint peringkat pembangkit tenaga domain. Pada saat itu, Dewa Pedang Yaoyang secara pribadi telah meninggalkan adat istiadat dan ingin menerima Anda sebagai murid, tetapi Anda menolak. Di waktu berikutnya, kamu akan terkenal di tempat suci, dan kamu akan dipromosikan satu demi satu di daftar kuat tempat suci, dan pada akhirnya, kamu akan mencapai daftar kuat tempat suci ke-9, dan kamu akan disebut iblis besar. Tapi saat ini, kamu tiba-tiba menurut. Ada legenda di tempat suci mengatakan bahwa kamu telah menjadi iblis, beberapa orang mengatakan bahwa kamu terjebak oleh cinta, dan beberapa orang mengatakan bahwa kamu kelelahan, tidak dapat menerobos, dan tidak berani terus menantang, karena takut tertangkap oleh dunia. Saat itu aku tidak tahu siapa kamu, tapi sekarang aku tahu. Ketika suara itu jatuh, Su-han menunjuk ke Xianger dan terkekeh, "Saya tidak tahu apa yang saya katakan, kan? Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak?" Ucap pria kurus itu tidak bisa mempercayainya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan tahu apa yang dia ketahui dengan sangat jelas, bahkan dia sendiri telah lupa pada tahun berapa dia dipromosikan ke daftar jenius sanktuari, pada usia berapa, dan daftar penyihir tempat suci dia dipromosikan. Su-han tidak menjawabnya, tetapi melanjutkan dengan berkata, "Kamu bukan hanya jenius, dan kamu tidak gila, tetapi kamu tidak punya niat untuk melanjutkan Siulian. Jika tidak, dengan bakatmu, ini pasti bukan hanya basis kultivasi saat ini." "Apakah Anda tahu tingkat kultivasi saya saat ini?" tanya Long Lai. "Dewa tertinggi," jawab Su-han. Long Lai terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan basis kultivasi Su-han benar-benar terlalu rendah dan terlalu rendah, bahkan jika dia magister besar tingkat 5, dia masih terlalu jauh dari dirinya. Dalam keadaan normal, jika Anda pergi ke tempat perlindungan dan turun ke planet yang ditinggalkan seperti benua Longwu, selama basis kultivasi Anda melebihi 2 alam, sulit untuk melihat seberapa baik basis kultivasi lawan. Dan Su-han bukan hanya 2 alam yang lebih buruk dari Long Lai di sini. Tapi dia bisa dengan jelas mengatakan apa tingkat kultivasi Long Lai, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Yang membuat Long Lai semakin terkejut adalah bahwa Su-han tampaknya sangat paham tentang budidaya cagar alam.
Dia hanyalah seorang pejuang semut di planet yang ditinggalkan. Bagaimana dia bisa tahu, kata Dewa Utama. Wajah Lian Yuze dan yang lainnya penuh dengan kekaguman, dan kekaguman ini sama sekali berbeda dari kekaguman mereka pada Su-Han. Su-Han memiliki rahmat untuk menciptakannya kembali, dan dia selalu seperti dewa di hati mereka. Dan kekaguman pada Long Lai adalah sejenis kekaguman bahwa pembangkit tenaga listrik legendaris berdiri di depannya, membuatnya merasa bingung. Mendengarkan setiap kata dan kata yang diucapkan Su-Han, membuat mereka berharap bisa menjadi Long Lai, jenius nomor 1 di zaman kekal. Karakter-karakter ini dikagumi oleh ribuan orang, bahkan jika mereka berdiri di sana secara acak, mereka seperti matahari keemasan, membuat banyak orang terpesona. Mengenai pemujaan mereka, Long Lai sama sekali tidak memperhatikan mereka. Saat ini, dia hanya ingin mencari tahu siapa Su-Han dan bagaimana dia tahu semua ini. Pada saat ini, Long Lai tidak lagi merasa bahwa Su-Han hanyalah seseorang dari benua Longwu, karena orang-orang dari benua Longwu, bahkan di puncak alam yang mulia naga, mustahil untuk mengetahui sebanyak itu. Kamu siapa? Tanya Long Lai dengan sungguh-sungguh. Su-Han tersenyum, sebelum menanyakan ini, saya pikir Anda harus menghormati saya, atau Anda harus bersikap lembut kepada saya, sama seperti Anda padanya. Su-Han menunjuk ke Xianger, dan ada rasa ejekan dalam kata-katanya. Dia tahu karakter Long Lai dengan sangat baik. Mungkin karena bakatnya yang menyebabkan Long Lai menjadi seperti binatang buas, susah diatur dan pemberontak. Jika ada yang membuatnya marah, dia akan membunuhnya tanpa ampun. Namun dari sisi negatifnya, Long Lai bisa dikatakan sangat nyata dan tidak licik. Melihat Su-Han menatapnya dengan penuh minat, Long Lai menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan wajah tanpa ekspresi, bahkan menyeringai. Senyummu jelek sekali, ucap Su-Han tersenyum. Kamu, Long Lai hendak langsung marah, tapi Su-Han melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Jika kamu ingin tahu siapa aku akan memberitahumu. Namaku bukan Liang Shaohui. Saya bertanya tentang identitas asli Anda. Ucap Long Lai mengertakkan gigi, dia tidak memiliki banyak kesabaran untuk menghabiskan waktu dengan Su-Han di sini. Su-Han berkedip pada Long Lai, melihat bahwa dia akan marah lagi, tidak bisa menahan tawa lagi. Namaku, Su-Han. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur, terima kasih, bye-bye.